Berkat pelajaran dari Anda mengenai cara berbenah, untuk pertama kalinya saya menyadari bahwa mengikhlaskan justru lebih penting daripada menambah. Berbenah berdampak lebih dahsyat ketimbang feng shui atau bertamasya ke tempat-tempat yang istimewa. Nah, itu adalah salah satu komentar dari orang yang mengalami perubahan hidup akibat dari bebenah. Dan kita akan bahas 3 keajaiban dari bebenah atau beres-beres di podcast ini. Oleh karena itu, tetap bersama kami di serial podcast Misi Menjinakkan Sapi, keajaiban seni beres-beres Jepang yang mengubah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di serial podcast Misi Menjinakkan Sapi, keajaiban seni beres-beres Jepang yang mengubah hidup. Beres-beres bukanlah sekadar aktivitas membereskan barang, tapi juga membereskan kehidupan. Masih ingat di podcast sebelumnya bahwa sebetulnya barang-barang itu memancarkan energi. Dan energi itu adalah bagian penting dari kehidupan. Ketika kita membereskan barang kita membereskan energi kita, dan kita membereskan kehidupan kita. Oleh karena itu, di balik aktivitas ini tersimpan banyak keajaiban. Dan diantaranya ini adalah 3 keajaiban. Yang pertama, kehidupan berubah drastis. Seperti komentar yang tadi saya kutip di awal, yaitu komentar yang disampaikan oleh seorang klien berusia 30 tahun yang kehidupannya berubah drastis seusai mengikuti kursus beres-beres Marie Kondo. Dan Anda juga bisa melihat di channel YouTube. Di YouTube bisa ditulis Marie Kondo before after. Di situ banyak sekali contoh-contoh orang yang hidupnya berubah, yang tadinya acak-acakan menjadi rapi, bukan hanya barangnya tetapi kehidupannya juga. Nah, oleh karena itu beres-beres bisa membuka lembaran baru dalam hidup kita. Orang yang telah berbenah secara menyeluruh sampai tuntas sekaligus mengalami perubahan hidup yang drastis tanpa kecuali. Ini berlaku untuk semua orang 100%. Begitu kata Marie Kondo dalam bukunya di halaman 169. Jadi, keajaiban pertama adalah kehidupan akan berubah drastis. Dan keajaiban yang kedua adalah menumbuhkan percaya diri, menjadi lebih percaya diri. Dulu saya tidak percaya diri, saya terus-menerus berpikir bahwa saya harus berubah, bahwa saya harus menjadi orang yang berbeda. Tetapi sekarang saya bisa meyakini bahwa tidak ada yang salah pada diri saya yang sekarang. Dengan merumuskan standar sendiri untuk menilai barang, saya sekaligus memupuk percaya diri. Nah, ini adalah salah satu kesaksian juga dari orang yang melakukan beres-beres. Karena saat beres-beres sebetulnya kita mengambil keputusan-keputusan penting, sehingga kita menjadi lebih percaya pada diri kita. Salah satu keajaiban berbenah adalah membuat kita percaya diri akan kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Berbenah berarti mengambil dan memerangi masing-masing dan memegangi masing-masing barang, ya. Mengambil dan memegangi masing-masing barang. Bertanya pada diri sendiri, apakah benda tersebut membangkitkan kegembiraan? Kemudian memutuskan berdasarkan kriteria itu, apakah kita hendak menyimpannya atau tidak. Dengan mengulangi proses ini hingga ratusan kali dan ribuan kali, kita sesungguhnya secara berangsur-angsur mengasah kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita menjadi lebih percaya diri. Dikutip dari buku Marie Kondo halaman 171. Dan keajaiban nomor 3 adalah menumbuhkan jiwa pemimpin yang merdeka. Keengganan kita untuk membuang barang tertentu sejatinya hanya berakar pada 2 penyebab, yaitu keterikatan pada masa lalu atau kecemasan masa depan. Dalam buku Marie Kondo halaman 174. Hubungan kita dengan barang-barang seperti budak dan tuan. Siapa budaknya, siapa tuannya? Ya tergantung. Jika kita merasa frustrasi melihat benda-benda yang berantakan dan kita malas membereskannya, maka kita adalah budaknya, karena barang-barang itu yang menguasai kita. Energi kita habis oleh suasana berantakan. Karena kita tidak bisa mengendalikan barang kita, tapi kita dikendalikan oleh barang kita.
Saat kita tidak rela membuang barang-barang kita karena merasa sayang dan terikat dengan barang itu, maka kita jadi budak barang itu. Nah, saat kita bisa melawan kemalasan, membuang tanpa ampun barang-barang yang tak dibutuhkan, menata barang-barang itu hingga rapi, maka kita berhasil menjadi tuan bagi barang-barang itu. Setelah beres-beres, ada perasaan kemenangan dan merdeka. Buktikan saja, coba saja rasakan. Jika kita bisa menjadi pemimpin atas barang-barang kita bisa mengatur rumah kita, mengatur kamar kita, maka kita mungkin bisa memimpin dan mengatur kota kita, mengatur negara kita, bahkan mengatur dunia kita. Nah, itulah 3 keajaiban beres-beres. Mengubah kehidupan secara drastis, menumbuhkan percaya diri, dan menumbuhkan jiwa pemimpin yang merdeka. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang 7 kesalahpahaman dalam beres-beres yang harus kita perbaiki. Dengan memperbaiki ini, berubah mindset dan nanti akan membuat kita makin yakin mengapa kita harus beres-beres. Terus bersama kami di serial podcast Misi Menjinakkan Sapi, keajaiban seni beres-beres Jepang yang mengubah hidup.